Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore bagi teman-teman yang baru menonton video ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal SKB Guru SD CPNS tahun 2020, yaitu untuk materi teori pembentukan tata surya, yaitu Big Bang dan lain-lain. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, teori tata surya yang dikemukakan oleh seorang ahli astronomi Inggris, R.A. Littleton, sekitar tahun 1930-an, yaitu tata surya terbentuk karena adanya titik-titik A. Materi matahari yang terlempar akibat bertumbukan dengan sebuah komet. B. Bahan padat kecil yang mengelilingi inti yang berwujud gas bersuhu tinggi. C. Bintang kembaran matahari yang meledak menjadi unsur partikel. D. Gumpalan kabut yang terdiri dari berbagai macam gas yang memadat. Atau E. Bola kabut dengan suhu yang tinggi dengan perputaran lambat. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Bintang kembaran matahari yang meledak menjadi unsur partikel. Kita lihat pembahasannya. Teori bintang kembar dikemukakan oleh seorang ahli astronomi Inggris, R.A. Littleton, sekitar tahun 1930-an. Teori ini menyatakan bahwa matahari dahulu diduga memiliki sebuah bintang sebagai kembarannya. Bintang yang menjadi kembaran matahari itu kemudian meledak yang mengakibatkan terlemparnya sejumlah partikel. Partikel yang terlempar tersebut kemudian mendingin, membentuk planet-planet dan satelit-satelit yang mengelilingi matahari. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang C. Soal nomor 2. Teori protoplanet menyatakan bahwa pembentukan tata surya berawal dari titik-titik A. Gumpalan awan gas dan debu. B. Pasang surut sebuah bintang. C. Massa matahari yang terlempar dan membeku. D. Kabut yang berpilin dan terpecah menjadi planet. Atau E. Kabut-kabut planetesimal dan membentuk planet. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Gumpalan awan gas dan debu. Kita lihat pembahasannya. Teori protoplanet atau teori awan debu dikemukakan oleh Carl von Weizsäcker dan disempurnakan oleh Gerard B. Kuiper. Teori awan debu mengatakan bahwa tata surya semula merupakan awan yang sangat luas yang terdiri dari debu dan gas kosmos yang menyebabkan terjadinya perputaran. Debu dan gas berputar, maka awan menjadi hilang. Partikel-partikel debu yang keras saling berbenturan, melekat dan kemudian menjadi sebuah tata surya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang A. Selanjutnya soal nomor 3. Ciri khas dari teori keadaan tetap tentang pembentukan jagat raya adalah titik-titik. A. Jagat raya senantiasa mengembang. B. Jagat raya mengalami perluasan. C. Zat baru senantiasa tercipta. D. Galaksi saling menjauh. Atau E. Galaksi saling mendekat. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Zat baru senantiasa tercipta. Kita lihat pembahasannya. Teori keadaan tetap atau steady state theory pada tahun 1948 oleh Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Hermann Bondi, ahli astrofisika Inggris, mengemukakan teori keadaan tetap. Teori ini merupakan perpanjangan paham materialistis abad 19 yang mengabaikan adanya pencipta dan model jagat raya yang tanpa batas. Menurut teori keadaan tetap, jagat raya bersifat statis atau tetap. Tidak ada permulaan dan akhir.
Jagat raya tidak berubah dalam ruang angkasa dan tidak berubah dalam waktu. Ketika jagat raya mengembang, materi baru terus-menerus muncul dengan sendirinya dalam jumlah yang pas sehingga jagat raya dalam keadaan stabil. Galaksi baru yang terbentuk dari materi baru ini membuat jagat raya tampak sama sepanjang masa. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 4. Teori dentuman besar atau Big Bang teori mengatakan bahwa jagat raya berasal dari titik-titik. A. Ledakan besar sebuah massa tunggal. B. Gerakan galaksi-galaksi yang saling menjauh. C. Pengembangan jagat raya yang berisi gas-gas hidrogen. D. Perputaran sebuah kabut gas yang sangat besar. Atau E. Materi berupa gas yang saling bertabrakan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Ledakan besar sebuah massa tunggal. Kita lihat pembahasannya. Teori ini dikemukakan oleh Stephen Hawking, yaitu teori dentuman besar atau yang biasa kita sebut dengan Big Bang. Menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh ruang jagat raya. Gumpalan gas tersebut suatu saat meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat. Kemudian materi yang terdapat di alam semesta mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi, sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron, elektron yang bertebaran ke seluruh arah. Ledakan dahsyat tersebut menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta yang menyebar dan mengembung ke seluruh penjuru, sehingga membentuk galaksi, bintang-bintang, matahari, planet-planet, bumi, bulan, dan meteorit. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang A. Oke teman-teman, kita lanjut soal nomor 5. Menurut teori planet esimal, tata surya terbentuk karena adanya titik-titik. A. Materi-materi yang terlempar akibat bertumbukan dengan sebuah komet. B. Materi yang berpapasan dengan sebuah bintang. C. Bintang kembaran matahari yang meledak menjadi unsur gas. D. Gumpalan kabut yang terdiri dari berbagai macam gas yang memadat. Atau E. Bola kabut dengan suhu yang tinggi dengan perputaran lambat. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Matahari yang berpapasan dengan sebuah bintang. Kita lihat pembahasannya. Teori planet esimal pada dasarnya hampir sama dengan teori pasang surut. Teori ini pertama kali disampaikan oleh seorang astronom bernama Forrest R. Moulton 1878 sampai 1952 dan ahli kebumian yang bernama Thomas J. Chamberlain 1834 sampai 1928. Planet esimal sendiri berarti planet kecil yang memutari sebuah inti yang berbentuk gas. Menurut teori planet esimal, tata surya terbentuk karena adanya matahari yang berpapasan dengan sebuah bintang. Oleh karena itu, letaknya berdekatan, maka tarikan gravitasi bintang menyebabkan sebagian matahari tertarik ke arah bintang tersebut. Ketika bintang menjauh dari bahan-bahan itu, sebagian ada yang menjadi planet esimal yang mulai melayang di angkasa sebagai planet-planet yang mengelilingi matahari, serta sebagian ada yang jatuh dan terlepas dari matahari. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 6. Planet-planet yang terbentuk dari kabut mempunyai material padat yang berhamburan dan saling tarik-menarik sehingga membentuk gumpalan padat yang disebut planet. Pernyataan tersebut sesuai dengan titik-titik. A. Teori bintang kembar. B. Teori nebula. C. Teori pasang surut. D. Teori planet esimal. Atau E. Teori keadaan tetap.
Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, teori nebula. Kita lihat pembahasannya. Immanuel Kant 1724 sampai 1804 adalah seorang filsuf dan ilmuwan Jerman. Ia merupakan orang yang pertama kali mengemukakan teori nebula. Menurut Kant, tata surya terbentuk oleh gumpalan kabut atau nebula yang terdiri atas bermacam-macam gas. Awalnya gas-gas di angkasa yang masanya besar menarik gas-gas yang masanya kecil yang berada di sekelilingnya, sehingga membentuk gumpalan gas yang menyerupai cakram. Gumpalan gas tersebut mengalami pemampatan dan penyusutan, sehingga menyebabkan perputaran kabut menjadi semakin cepat atau makin cepat. Gumpalan kabut bermassa besar yang berada di pusat cakram menjadi matahari, sedangkan gas-gas di sekitarnya mengalami penurunan suhu dan menyusut membentuk planet-planet yang mengelilingi matahari. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang B. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, silahkan like. Jika tidak bermanfaat, silahkan dislike. Dan jangan lupa sebarkan ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.